Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice kiddos. How is it everything going? I hope everything fine, great, fantastic. Welcome to Papua class. Welcome back with Miss Ria Anggraini. Today, I would like to deliver the material about science, tematik tema 2, subtema 1 dan subtema 2 with the title Cara Tumbuhan Menyesuaikan Diri dengan Lingkungannya dan Cara Tumbuhan Melindungi Diri dari Pemangsa. But before we start our lesson today, let's pray together with saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. And then I will invite you to reciting Pancasila together. Repeat after me. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next, let's just jump right into the material. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik muatan pelajaran IPA dengan judul Cara Tumbuhan Menyesuaikan Diri Terhadap Lingkungannya. Penyesuaian diri terhadap lingkungannya disebut juga dengan adaptasi. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Teman-teman perhatikan gambar pada layar. Tumbuhan apakah itu? Iya, benar sekali, tumbuhan kaktus. Kaktus merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas. Tumbuhan yang hidup di daerah kering dan panas disebut juga dengan xerofit. Kaktus mempunyai akar yang lebat dan panjang untuk menyimpan cadangan air yang disimpan di batang. Nah, batang kaktus memiliki kulit yang tebal dan daunnya juga termodifikasi menjadi duri-duri kecil untuk mencegah terjadinya penguapan. Next, tumbuhan apakah itu? Ada yang tahu teman-teman? Iya, tumbuhan yang pertama disebut juga dengan teratai. Dan tumbuhan yang kedua adalah eceng gondok. Eceng gondok dan teratai adalah jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi di lingkungan yang basah atau hidup di air. Jenis tumbuhan ini disebut juga hidrofit. Ciri-cirinya adalah terapung di atas air, memiliki permukaan daun yang lebar, batang yang menggembung, dan memiliki akar kecil sehingga dapat menyebar ke seluruh daun. Tumbuhan berikut ini sering kita jumpai di daerah pantai teman-teman. Ada yang pernah melihat tumbuhan tersebut? Perhatikan gambar. Tumbuhan apakah itu? Iya, benar sekali. Gambar tersebut adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di daerah rawa atau tepi pantai yang memiliki lingkungan perairan dengan kadar garam tinggi dan berlumpur. Jenis tumbuhan ini disebut dengan halofit. Ciri-cirinya mempunyai akar yang sangat kuat, akar yang tertanam di bawah air, dan separuh badannya tergenang air. Selanjutnya, ada tumbuhan Venus dan kantung semar. Tumbuhan kantung semar dan Venus tumbuh di rawa-rawa dengan kandungan nitrogen yang sedikit, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, kantung semar bergantung pada serangga sebagai pelengkap pada nutrisinya. Daun kantung semar seperti piala, lalu dinding dalam piala mengeluarkan nektar atau cairan manis untuk memikat serangga. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa datang, sehingga tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, pada materi ini ada 5 poin yang akan Miss jelaskan cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Di antaranya 1. Memiliki duri, 2. Memiliki rambut halus, 3. Daun yang tajam. Yang keempat,
tumbuhan tersebut menghasilkan getah, dan yang kelima adalah menghasilkan racun. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tumbuhan yang memiliki duri. Duri pada tumbuhan biasanya terdapat pada bagian batang atau buah. Pada batang, contohnya adalah tumbuhan mawar dan tumbuhan bunga bougainville. Nah, pada batangnya itu terdapat duri ya teman-teman, untuk melindungi diri dari pemangsa. Contoh berikutnya adalah tumbuhan rotan dan kaktus. Daun yang menyerupai duri menempel pada batang kaktus. Contoh yang lainnya adalah ada tumbuhan salak. Salak ini selain duri pada batang juga pada buahnya. Dan kemudian ada putri malu yang ada pada batangnya. Nah, selanjutnya duri pada tumbuhan yang terdapat pada buah. Nah, buah ini adalah buah durian yang sering kita jumpai. Kita lanjut yang kedua, yaitu tumbuhan memiliki rambut halus untuk melindungi dari pemangsa. Salah satu fungsi rambut halus adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Contoh tumbuhan memiliki rambut halus atau disebut juga dengan gelugut pada permukaan batang maupun daunnya adalah tumbuhan bambu dan tumbuhan jagung. Selain dua contoh tersebut, ada tumbuhan yang lain yaitu tebu yang diambil airnya dan tumbuhan terung. Ternyata pada daunnya terdapat gelugut atau rambut halus. Lanjut kita bahas pada poin yang ketiga, yaitu tumbuhan yang memiliki daun yang tajam. Tumbuhan berikut memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Yang pertama adalah tumbuhan nanas. Yang kedua, lidah buaya. Yang ketiga adalah kaktus. Duri pada kaktus merupakan daun yang menyerupai duri. Selain melindungi diri dari pemangsa, berfungsi juga dalam beradaptasi dengan lingkungan yang kering, yaitu untuk mengurangi penguapan. Next, kita beralih pada poin yang keempat, yaitu tumbuhan yang menghasilkan getah untuk melindungi diri dari pemangsa. Pada beberapa tumbuhan getah dihasilkan oleh buah atau batang tumbuhan. Getah tersebut dapat menyebabkan pemangsa sulit bergerak jika terkena atau dapat menyebabkan perih pada kulit. Ada yang bisa memberikan contoh? Kira-kira tumbuhan apa ya? Iya, perhatikan pada gambar. Ada buah sawo, buah pepaya, kemudian ada tumbuhan karet, ada buah mangga, ada tumbuhan patah tulang, dan yang terakhir adalah buah nangka. Sering kita jumpai di lingkungan sekitar ya teman-teman. Oke, the last point, number 5, tumbuhan yang menghasilkan racun untuk melindungi diri dari pemangsanya. Tumbuhan yang menghasilkan racun jika dikonsumsi pemangsa dapat mengakibatkan mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Kira-kira contohnya apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Oke, contoh tumbuhan tersebut adalah buah jarak dan kecubung. So, that's all that we have discussed. We are going to continue again to the next meeting, to the next part. Don't forget to give your comments if you're present in our class today. See you next week. Stay safe, stay happy, and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!